Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 Matematika Rekayasa offering B3 Teknik Sipil UM 2021 akan mempresentasikan materi tentang fungsi. Adapun berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Cindy Arinsa Putri, Difla Yustisya Qur'ani, Firda Hervina Putri, Galih Sukma Suci, Hafiz Haidar Asyam, dan Irdana Rafif Suryatama. Selanjutnya materi yang akan kami sajikan dalam PowerPoint kali ini ada pengertian dan sifat-sifat fungsi, lalu fungsi inverse, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi identitas, fungsi komposisi, inverse dari fungsi komposisi, dan ada beberapa contoh latihan soal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difla Yustisya Qur'ani. Di sini saya akan membahas pengertian dan sifat-sifat fungsi. Yang pertama kita masuk ke pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B atau disebut pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Y sama dengan Fx, ini simbolnya. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau bisa juga dengan diagram kartesius. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi f.2 A ke B. Ini notasinya. Dengan A ini disebut sebagai domain dan B disebut sebagai kodomain. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Ini di contoh pertama ini bukan merupakan fungsi karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B. Ini ada salah satu anggota di A yang tidak dihubungkan dengan B. Lalu yang kedua ini juga bukan merupakan fungsi karena ada anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu dengan anggota di B. Ini ada anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu. Dan yang ketiga ini baru merupakan fungsi karena setiap anggota di A tepat dihubungkan dengan satu anggota di B. Jadi masing-masing anggota di A dihubungkan dengan satu anggota di B. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama fungsi surjektif atau onto. Pada fungsi f A ke B, jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A atau RF sama dengan B, atau setiap Y elemen B terdapat X elemen A, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Ini bisa dilihat contohnya. A 1, 2, 3, 4, B, A, B, C, FA-nya 1C, 2B, 3A, 4A. Jadi setiap anggota di A dihubungkan dengan satu anggota di B, dan di B ada satu anggota yang dihubungkan lebih dari satu. Lalu yang kedua ini ada fungsi injektif. Pada fungsi FA ke B, jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Contoh, ini 1A, 2D, dan 3B. Jadi setiap elemen di A dihubungkan dengan tiap satu elemen di B, dan di B ada satu elemen yang tidak memiliki pasangan. Dinamakan dengan fungsi injektif. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Suatu fungsi FA ke B disebut bijektif jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi setiap anggota di A memiliki satu pasangan dengan anggota di B, dan di B juga memiliki satu pasangan dengan anggota di A. Contohnya 1C, 2B, 3A. Ini dinamakan dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Dan yang terakhir ada fungsi into. Pada fungsi FA ke B, jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Ini bisa dilihat ada satu elemen di B tidak memiliki pasangan, namun ada satu elemen di B yang memiliki pasangan lebih dari satu, dinamakan dengan fungsi into. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan sifat-sifat fungsi. Saya Cindy Arinsa Putri akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse f inverse jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Inverse dari f inverse sama dengan f. Ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, mengubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kedua, menuliskan x sebagai f inverse y sehingga
F inverse Y sama dengan Fy. Yang ketiga, mengubah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F inverse X. Berikut adalah rumus fungsi inverse. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan inverse fungsi dari fungsi fx di bawah ini. Fx sama dengan 6x min 3 per x plus 2. Cara mengerjakannya dengan memisalkan fx sama dengan y. Maka, y sama dengan 6x min 3 per x plus 2. Y dikalikan silang dengan x plus 2. Jadi, xy plus 2y sama dengan 6x min 3. Variabel x dipindah ruaskan. Jadi, xy min 6x sama dengan min 3 min 2y. Dirubah bentuk, x y min 6 sama dengan min 3 min 2y. X sama dengan min 3 min 2y per y min 6. Dikalikan dengan negatif 1, sehingga X sama dengan 3 plus 2y per 6 min y. F inverse y sama dengan 3 plus 2y per 6 min y. Kemudian, dari sini mengubah variabel y dengan X, sehingga F inverse X sama dengan 3 plus 2X per 6 min X. Untuk soal nomor 2, bisa menggunakan rumus F inverse X sama dengan min DX plus B per CX min A. Di sini, A-nya adalah 5, B min 4, C 1, dan D 3. Sehingga diperoleh hasil F inverse X sama dengan 3X plus 4 per 5 min X atau 4 plus 3X per 5 min X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Sukma Suci. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi linear. Pengertian fungsi linear. Fungsi linear merupakan sebuah fungsi di mana y sama dengan fx atau fx sama dengan ax plus b untuk seluruh x dalam daerah asalnya, di mana nilai a adalah nilai koefisien di mana a tidak boleh bernilai 0 dan x adalah nilai variabel, lalu b adalah nilai konstanta. Fungsi linear juga dikenal sebagai fungsi polinom atau suku banyak berderajat 1 dalam variabel x dengan bentuk umum sebagai berikut, di mana m sama dengan gradien atau kemiringan atau kecondongan dan c adalah konstanta. Yang berikutnya, melukis grafik fungsi linear. Berikut adalah beberapa langkah untuk melukis grafik fungsi linear, antara lain yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0 didapatkan koordinat a dalam kurung x1, 0. Yang berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu y, x sama dengan 0 didapatkan koordinat b dalam kurung 0, y1. Yang berikutnya, menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus persamaan linear yang bisa juga ditulis dengan menggunakan simbol Y sama dengan AX plus B. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memahami gambar. Apabila B bernilai positif, maka fungsi linear akan dilukis garis dari kiri bawah ke kanan atas. Dan apabila B bernilai negatif, maka fungsi linear akan digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Apabila B bernilai 0, maka fungsi linear akan digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar E. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui fungsi linear fx sama dengan ax plus b dengan nilai f0 sama dengan 2 dan nilai f3 sama dengan 8. Yang pertama, hitunglah nilai a dan b, kemudian tuliskan rumus untuk fungsi fx. Oke. Jadi di sini kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Fx sama dengan ax plus 2 saat f0
sama dengan 2 akan diperoleh 0 plus B sama dengan 2. B sama dengan 2. Saat F3 sama dengan 8 akan diperoleh 3A plus B sama dengan 8. 3A plus B sama dengan 2. 3A plus 2 sama dengan 8. 2 ini didapat karena B-nya kan udah ketemu itu 2, jadinya tinggal dimasukin. Lalu 2-nya dipindah ruas, jadinya 8 min 2 sama dengan 6. 3A sama dengan 6. Lalu 6 ini dibagi sama 3, hasilnya A sama dengan 2. Karena nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 2, maka rumus untuk fungsi f(x) adalah sebagai berikut. f(x) sama dengan 2x plus 2. Yang berikutnya, tentukan titik-titik potong fungsi f dengan sumbu x maupun sumbu y. Y sama dengan fx sama dengan 2x plus 2. Titik potong dengan sumbu x diperoleh apabila nilai y sama dengan 0. Y sama dengan 2x plus 2. Nah, y-nya kan 0 ini, jadinya 0 sama dengan 2x plus 2. 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1. Sehingga koordinat titik di mana y sama dengan 0 adalah min 1,0. Yang berikutnya, titik potong dengan sumbu y diperoleh apabila nilai x sama dengan 0. Y sama dengan 2x plus 2. Y sama dengan 2 dalam kali 0 plus 2. Hasilnya Y sama dengan 0 plus 2. Dan ketemu Y sama dengan 2. Sehingga koordinat titik di mana X sama dengan 0 adalah 0,2. Dengan demikian, kurva grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2x plus 2 akan memotong sumbu X di titik min 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Yang ketiga, gambarlah grafik fungsi f apabila bidang kartesius untuk daerah asal. Nah, jawaban dari yang ketiga adalah sebagai berikut. Karena titik potong pada sumbu x dan sumbu y sudah diketahui, maka kita dapat melukis grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan 2x plus 2 untuk x pada bidang kartesius dengan gambar sebagai berikut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Pengertian dari fungsi kuadrat yaitu sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Memiliki bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Dan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat, x adalah variabel bebas, A dan B merupakan koefisien, serta C adalah suatu konstanta. Fungsi kuadrat memiliki beberapa jenis. Yang pertama, jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai B dan C adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Yang membuat grafik pada fungsi ini menjadi simetris pada X sama dengan 0 dengan titik puncak 0,0. Yang kedua, jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai B bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C dengan grafik fungsi simetris X sama dengan 0 dan memiliki titik puncak 0, C. Yang ketiga, jika titik puncak ada di titik H, K, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat plus K. Dengan hubungan A, B, dan C, serta H, K adalah sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah menulis grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Misalkan, Y sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0,
maka Y sama dengan C. Yang keempat, menentukan titik puncak dengan Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Dengan tambahan, terdapat ciri khusus dari grafik parabola dilihat dari fungsinya. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Begitupun sebaliknya, jika A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Kemudian, pada fungsi kuadrat ini juga terdapat istilah diskriminan dengan bentuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dengan keterangan, jika D lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Kemudian, jika D kurang dari 0, maka kurva tidak akan menyentuh sumbu X sama sekali. Berikut ini grafik fungsi kuadrat. Pada definite positif, terdapat 3 grafik dengan D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan juga D kurang dari 0. Begitupun dengan definite negatif, terdapat 3 grafik D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D lebih dari 0, A kurang dari 0. Perkenalkan, nama saya Irdana Raffi Suryatama. Di sini saya akan menjelaskan jenis fungsi selanjutnya, yaitu fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Jadi kita misalkan x-nya itu sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 1, atau x-nya itu sama dengan minus 5, berarti f-5 sama dengan 5, dan seterusnya. Kemudian grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Jadi di samping ini ada grafik fungsi identitas dalam bilangan real. Bisa kita lihat bahwa bentuk dari grafik fungsi identitas ini berupa garis lurus seperti ini, yang berada di kuadran 1 dan juga kuadran 3. Nah, karena bentuk dari grafik fungsi identitas ini lurus seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa fungsi identitas ini termasuk dalam fungsi linear. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diminta untuk mencari f-2, f0, f1, dan f3 beserta menggambar grafiknya. Jadi kita gunakan rumus fx sama dengan x seperti awal tadi. Jadi di sini ada f-2, berarti f-2 sama dengan minus 2. Kemudian di sini ada f0, f0-nya berarti sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f3 sama dengan 3. Kemudian grafiknya seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai fungsi identitas. Oke, selanjutnya ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari suatu operasi dua jenis fungsi fx dan juga gx sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Sifat-sifat fungsi komposisi. Apabila f a menuju b, g b menuju c, h c menuju d, maka akan berlaku beberapa sifat seperti 1. F bundaran gx tidak berlaku sifat komutatif seperti G bundaran fx. Kedua, F bundaran G bundaran hx sama dengan dalam kurung F bundaran G kurung tutup bundaran hx atau bisa disebut asosiatif. Yang ketiga, apabila fungsi identitas ix maka akan berlaku F bundaran ix sama dengan I bundaran fx sama dengan fx. Kemudian rumus fungsi komposisi. Dari skema rumus di samping dapat diketahui bahwa apabila F sama dengan A menuju B ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Fx. Terus apabila G sama dengan B menuju C ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Gx.
sehingga akan kita peroleh hasil fungsi G dan F, yaitu Hx sama dengan GOF X sama dengan GFX. Dari definisi di atas, maka bisa kita simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa kita tulis seperti berikut ini. G bundaran fx sama dengan gfx. Kemudian f bundaran gx sama dengan fgx. Langsung aja ke contoh soal. Yang pertama ada jika fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat, maka f bundaran gx dan g bundaran fx adalah, yang pertama ditulis yang diketahui dulu, f bundaran gx sama dengan kan fgx. Terus diturunin gx-nya sama dengan 4x kuadrat. Kemudian dimasukkan ke fx ini. Jadi 3 dikali 4x kuadrat ditambah 2. Hasilnya 12x kuadrat plus 2. Kemudian mencari G bundaran fx sama seperti di atas. G bundaran fx sama dengan gfx. Kemudian fx-nya berapa ditulis dulu ke bawah. Gx plus 2. Nah, karena gx 4x kuadrat, maka di sini 4 dikali 3x plus 2 kuadrat. Kemudian hasilnya ditemukan 36x kuadrat plus 48x plus 16. Contoh soal yang kedua, diketahui f bundaran gx sama dengan 2x plus 4 dan fx sama dengan x min 2. Tentukan fungsi gx. Pertama, ditulis yang diketahui dulu. F bundaran gx sama dengan 2x plus 4. Nah, kan f bundaran gx ini sama dengan fgx. Tulis lagi sama dengan 2x plus 4. Karena gx-nya ini itu masuk ke x ini, jadi gx min 2 sama dengan 2x plus 4. Dipindah ruaskan, temu hasil gx sama dengan 2x plus 4. Selanjutnya, inverse dari fungsi komposisi. Pengertian inverse dari komposisi. Jika f dan g masing-masing adalah fungsi bijektif, sehingga mempunyai fungsi inverse, f inverse dan g inverse, maka inverse dari fungsi f bundaran gx ditentukan oleh aturan dalam kurung f bundaran g inverse x sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Kemudian g bundaran f inverse x sama dengan f inverse bundaran g inverse x. Jadi kayak dibalik gitu di sini. Langsung aja ke contoh soal. Yang pertama, jika fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 9 min x, nilai dari f bundaran g inverse 9 sama dengan, yang pertama kita nulis sifat yang tadi, f bundaran gx sama dengan fgx. Kemudian gx-nya diganti 9 min x seperti yang di soal. Kemudian karena jika fx sama dengan 2x plus 3, maka 2 dikali 9 min x plus 3. Ketemu hasil 21 min 2x. Selanjutnya dimisalkan f bundaran gx sama dengan y. Y sama dengan 21 min 2x. Kemudian dipindah ruaskan, 2x sama dengan 21 min y. Ketemu x 21 min y per 2. Sama dengan f bundaran g inverse x sama dengan 21 min x per 2. Yang ditanya f bundaran g inverse 9. Ya udah, x-nya di sini diganti 9, ketemu hasil 6. Contoh soal kedua, misalkan fx sama dengan x plus 2 untuk x lebih besar dari 0 dan gx sama dengan 15 per x untuk x lebih besar dari 0. Jika f inverse bundaran g inverse x sama dengan 1, tentukan nilai dari x tersebut. Kita cari dulu inverse dari fx dan gx. Nah, di sini f inverse x-nya ketemu x min 2, kemudian g inverse x-nya ketemu 15 per x. Langsung f inverse bundaran g inverse x sama dengan f inverse g inverse x sama dengan f inverse 15 per x sama dengan 15 per x min 2. Diketahui f inverse bundaran g inverse x sama dengan 1. Udah 15 per x min 2-nya ini dipindah ke sini sama dengan 1. Dipindah ruaskan ketemu x sama dengan 5. Kemudian contoh soal nomor 3, diketahui f inverse x dan g inverse x. Masing-masing inverse dari fungsi f dan g.
Jika G inverse X sama dengan 1/5 X min 1 dan F inverse X sama dengan 1/2 3 min X, nilai G bundaran F inverse 6 sama dengan, yang pertama, masukin lagi sifat yang tadi, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Yang ditanya 6 kan, di sini 6, jadi F inverse bundaran G inverse 6 sama dengan F inverse G inverse 6. Ya udah, F inverse sama dengan 1/5 6 kurang 1 dari sini. Ketemu hasil 1/2 3 min 1. 1/2 ini dapat dari sini. Dan hasilnya G bundaran F inverse 6 sama dengan 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.